Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai eksplorasi artikel internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran inovatif. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cahyani Intara Madani. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Fisika angkatan 2019 dengan NIM 19.0321624043, offering P14. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang mahasiswa sudah diwajibkan untuk banyak membaca artikel untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Nah, banyaknya tugas yang dikerjakan harus didukung oleh referensi lain yang menunjang ilmu dan pengetahuan. Referensi tersebut bukan hanya bersumber dari buku cetak, namun juga bisa berupa artikel ilmiah. Mahasiswa harus memahami jurnal atau artikel yang dibaca, baik artikel diterbitkan di tingkat nasional maupun internasional. Perlu adanya pembiasaan untuk membaca agar mudah memahami apa yang ada di dalam artikel yang dibaca. Selain itu, jika mahasiswa terbiasa membaca, banyak artikel, terlebih artikel internasional tentu saja tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menambah kemampuan dalam menganalisis masalah terkait dengan penelitian atau tugas yang dikerjakan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penulisan makalah ini yaitu yang pertama, apa pengertian dari artikel internasional? Yang kedua, bagaimana cara mencari artikel internasional? Dan yang ketiga, apa saja situs yang menyediakan artikel internasional? Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian artikel internasional, yang kedua, untuk mengetahui cara mencari artikel internasional, dan yang ketiga, untuk mengetahui situs yang menyediakan artikel internasional. Next, pembahasan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian. Nah, artikel merupakan tulisan yang berisi pendapat, ide, atau fakta yang mana kadang kala menghibur, mendidik, ataupun mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa, baik online maupun offline. Ini diperoleh dari artikel yang ditulis oleh Sultoni dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, selanjutnya, suatu karangan itu bisa dikatakan sebagai artikel apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat faktual, sesuai dengan data-data yang diketahui oleh penulis. Yang kedua, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang ketiga, original dan bukan copywriting. Dan yang terakhir, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Nah, selanjutnya, untuk kriteria artikel internasional itu apa saja? Yang pertama, itu ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. ISSN itu adalah International Standard Serial Number atau standar nomor seri internasional, bahasa Indonesianya. Selanjutnya, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Nah, yang selanjutnya terindeks oleh database internasional, yaitu seperti Web of Science, Scopus, Microsoft Academic, Search, atau laman sesuai dengan pertimbangan di Jendikti. Kemudian cara mencari artikel internasional. Nah, di sini saya menyajikan cara mencari artikel internasional melalui Google Scholar. Yang pertama, kita masuk ke Google Scholar dengan mengetik link https://scholar.google.com/. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ketik kata kunci yang hendak dicari di kolom pencarian. Misalnya, di sini saya akan mencari artikel tentang learning innovation. Nah, di sini muncul artikel-artikel yang relevan dengan kata kunci yang kita ketik, kemudian muncul beberapa pilihan.
kita masuk atau buka salah satu artikel ini dengan klik di judulnya. Nah, cukup mudah caranya. Kemudian bagaimana jika kita ingin mencari artikel yang paling terbaru, tapi di Google Scholar? Yang pertama, pilih opsi sebelah kiri layar sejak tahun. Nah, jadi di bagian ini, Google Scholar, ketika kita sudah memasukkan keyword atau kata kunci yang ingin kita cari, maka di bagian sebelah kiri itu ada pilihan kapan saja, sejak 2022, sejak 2021, dan seterusnya. Nah, misalnya saya ingin mencari sejak tahun 2018, maka langsung saja diklik yang sejak tahun 2018. Di situ akan muncul artikel-artikel yang dimuat di Google Scholar sejak tahun 2018 hingga sekarang. Nah, jika kita ingin menampilkan makalah yang baru diterbitkan dan diurutkan berdasarkan relevansi, bisa klik urutkan menurut tanggal. Jadi, di bagian bawah pilihan sejak itu ada urutkan menurut tanggal. Nanti akan muncul artikel-artikel berdasarkan tanggal upload yang paling baru secara urut seperti itu. Kemudian apa saja sih situs yang menyediakan artikel internasional ini? Yang pertama masuk ke Microsoft Academic. Nah, Microsoft Academic menyediakan referensi jurnal akademik dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Kita dapat mengunjungi situs web ini dan memasukkan kata kunci yang ingin kita cari. Sistem pencarian pada halaman ini juga dapat difilter sesuai dengan perintah. Misalnya, jika kita ingin mencari jurnal berdasarkan penulis, kita dapat mengklik penulis dan tanggal untuk mempersempit tahun penerbitan jurnal. Yang selanjutnya ada Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Nah, ini adalah situs web berisi akses terbuka yang direktori jurnal dan jurnal dengan akses terbuka. Situs ini dirilis pada tahun 2003. Sejak situs ini diluncurkan, ada 11.000 jurnal dari 127 negara. Selain itu, situs ini juga memiliki lebih dari 4 juta artikel. Next, yang ketiga ada ResearchGate. ResearchGate ini adalah platform media sosial yang didedikasikan untuk para peneliti. Website ini memiliki forum diskusi yang dapat diakses oleh para peneliti di seluruh dunia. Mahasiswa sarjana dan pasca sarjana juga dapat mengunjungi situs ini untuk mencari referensi jurnal untuk menulis artikel atau makalah akademik. Namun, beberapa jurnal di situs ini memerlukan izin atau permintaan kepada penulis. Selanjutnya, Google Scholar. Nah, situs ini merupakan milik perusahaan Google. Dalam situs ini tersedia ratusan jurnal ilmiah yang bisa kita akses dengan berbagai format. Jurnal yang tersedia juga beragam, mulai dari Indonesia hingga internasional. Jenis karya yang tersedia juga beragam, misalnya ada tesis, jurnal, dan e-book. Kita dapat mengaksesnya secara gratis melalui situs ini. Selanjutnya ada Science Direct. Nah, platform ini menyediakan referensi jurnal internasional. Situs ini dikenal baik oleh para peneliti dan pendidik, namun situs ini memuat banyak artikel ilmiah berbayar. Mahasiswa yang mencari referensi jurnal melalui website ini hanya dapat membaca ringkasan karena beberapa banyak yang berbayar. Nah, selanjutnya academia.edu. Pengajar dan peneliti yang perlu mengetahui situs web ini. Situs ini umumnya dikenal sebagai jejaring sosial untuk berbagi hasil penelitian yang dilakukan oleh para sarjana. Untuk mengunduh dari majalah di halaman ini, kita perlu membuat akun atau menyinkronkan dengan akun Google atau Facebook. Yang terakhir ada ProQuest. Nah, ProQuest ini adalah database jurnal elektronik yang berlokasi di Amerika Serikat. Situs ini menyediakan peneliti, fakultas, dan mahasiswa dengan sumber informasi akademik. Kita dapat menggunakan kata kunci untuk mencari jurnal yang akan digunakan sebagai referensi.
buku, video pendidikan, audio, dan surat kabar tersedia pula di situs web ini. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulannya, sebagai mahasiswa kita membutuhkan artikel internasional. Semakin banyak tugas yang didukung dengan artikel internasional, maka semakin baik tugas yang dikerjakan. Mencari dan menemukan artikel internasional tidaklah sulit, apalagi jika kita sebagai mahasiswa memiliki kemampuan untuk menemukan artikel dan jurnal internasional dengan mudah menggunakan Google Scholar. Selain Google Scholar, ada beberapa website lain yang menawarkan artikel internasional seperti Microsoft Academic, Directory of Open Access Journals, ResearchGate, dan masih banyak lainnya seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Nah, sebagai mahasiswa kita juga perlu mengetahui dan memahami cara mencari artikel atau jurnal internasional, tentunya dengan mengetahui betapa pentingnya artikel atau jurnal internasional, kita dapat membedakannya dengan jurnal dan artikel dalam negeri atau nasional dan mencari di website yang tersedia. Selain itu, dengan mengetahui dan memahami cara menemukan artikel ini, kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana cara menulis yang baik. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan makalah, referensi-referensi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.